Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 346. Dengan lambaian tangan kanannya, gadis rok hijau itu membungkus 34 roh dan mengirimnya ke Tan Yun. Gadis dengan rok hijau tiba-tiba melihat ke belakang dan menunjukkan wajahnya. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun. Dia tinggi dan memiliki bulu hijau di kepalanya. Otot-ototnya seperti lemak yang membeku dan bahunya dipotong. Dia terlihat sangat menawan dengan rok hijau panjang. Terutama matanya yang indah dan jernih sepertinya menunjukkan kepolosan dan keadilan di hatinya. Meskipun Tan Yun telah melihat banyak wanita cantik, dia tidak bisa tidak melihat wanita rok hijau itu. Terima kasih atas bantuanmu, kakak bela diri yang lebih tua. Tan Yun membungkuk dengan kepalan tangan. Sama-sama, adik bela diri yang lebih muda. Gadis rok hijau tersenyum dengan senyum yang indah. Apa yang kamu sebut adik bela diri? Tan Yun berkata dengan jujur. Apakah kamu Tan Yun? Gadis rok hijau itu tampak terkejut. Saya mendengar bahwa adik bela diri Tan tidak hanya yang pertama di gerbang luar, yang pertama di gerbang dalam, tetapi juga yang pertama di gerbang abadi. Saya tidak berharap saya pulang untuk mengunjungi kerabat saya. Anda adalah sekarang menjadi murid gerbang suci. Tan Yun tersenyum, murid macam apa kakak perempuan bela diri itu, dan siapa namanya? Saya Zhong Liuxin, murid dari artefak suci. Ketika gadis rok hijau itu tersenyum, sepasang lesung pipit muncul di wajah yang mempesona, yang sangat segar. Dia bukan orang lain, hanya satu-satunya putri dari 6 keluarga kuno, keluarga Zhongli. Tadi malam, dialah yang hampir membunuh kepala artefak gerbang suci dengan pedang. Kemudian, dia meminum pil untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan wilayahnya. Sebagai murid dari gerbang suci, dia pergi sendiri untuk membawa Tan Yun ke dalam keluarga Zhongli. Qimai, apa kau tidak menyesal menyelamatkanku? Tan Yun mengerutkan kening. Tanpa diduga, gadis yang membuat langkah bagus adalah murid Qimai. Adik laki-laki muda Tan, ada apa dengan divisiku? Alis Zhong Liuxin terangkat, dan segera, jejak wawasan muncul di matanya yang indah. Begitu. Kamu ingin mengatakan bahwa murid dari divisiku ingin membunuhmu, kan? Zhong Liuxin tampak sederhana dan terus terang, Anda lebih banyak berpikir, dan ada orang baik yang dapat membedakan yang benar dan yang salah. Misalnya, saya adalah orang baik yang tak tertandingi. Yah, kakak perempuan bela diri Zhongli adalah orang yang baik. Tan Yun bercanda dan tersenyum. Segera, wajahnya menjadi suram, melirik 30 roh jiwa, dan berkata tanpa ragu. Berkata, maukah kamu membiarkan kami pergi? Salah satu roh halus menggigil. Diam, kata Tan Yun. Matanya berbinar dengan tenda merah yang aneh dan memandang 34 roh. Segera, 34 roh tampak kusam. Para pemimpin dari 5 kelompokmu datang kepadaku. Tan Yun berkata tanpa ragu. Kemudian, kelima arwah itu melangkah maju dan menatap Tan Yun dengan tatapan datar. Mata Tan Yun sinis, satu persatu, siapa yang memintamu untuk membunuh Tan Yun? Saya seorang murid penegak hukum. Penegakan hukum kami putra suci Yu Wenzi meminta saya untuk membawa seseorang untuk membunuh Tan Yun. Kata orang pertama. Yu Wenzi, bagus, bagus, Tan Yun mencibir. Kemudian, 4 yang tersisa berkata satu persatu. Saya divisi 5 jiwa, dan 2 tetua. Aku dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku 7 tetua angin dan guntur. Aku dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku 16 tetua jiwa kuno. Aku dikirim untuk membunuh Tan Yun. Aku adalah 3 tetua dari jiwa binatang. Aku dikirim untuk membunuh Tan Yun. Mendengar pidato itu, Tan Yun terkejut. Dia berpikir bahwa orang-orang yang ingin bunuh diri adalah Feng Qingcheng, kepala formasi, Xie Chen, kepala instrumen, Yang Chun, kepala gerbang suci, Zhu Daosheng, kepala arai, dan Duan Changqiong,
kepala divisi jiwa binatang. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa keempat mata-mata ini tidak bisa tidak membunuh diri mereka sendiri. Tan Yun dengan jelas mengingat bahwa pada awalnya, 4 benda lama, ketika waktunya sudah matang, aku akan memotongmu dulu. Tan Yun mengambil keputusan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menyapu 34 roh. 34 roh hilang. Kemudian, ketika Tan Yun membacanya, kesadaran spiritualnya terselubung, dan dia menggunakan kamera luar angkasa untuk meletakkan cincin langit dan bumi pada 37 mayat ke dalam tasnya. Adik bela diri yang lebih muda Tan, sepertinya ada banyak orang yang ingin membunuhmu. Zhong Liuxin berkata dengan cemas, oh, ngomong-ngomong, adik bela diri Tan, kamu mau kemana? Lebih baik aku memberimu tumpangan. Kebaikan kakak bela diri tetua Zhong Li dihargai. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, saya akan membalas bantuan Anda hari ini. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Yah, tidak apa-apa. Zhong Liuxin segera berkata dengan gembira, kita beruntung hari ini. Aku akan menjadikanmu sebagai teman. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak bela diri yang lebih tua Zhong Li, hampir semua dari kalian ingin membunuhku. Tidak mudah bagimu untuk menghubungiku lebih banyak, jika tidak maka akan membawa masalah bagimu. Sampai jumpa. Setelah itu, Tan Yun terbang ke udara ke arah Long Yunzong. Ketika dia baru saja terbang menjauh dari Wanzang, ada suara indah di belakangnya, Tan Yun, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang divisi instrumen. Bagaimanapun, kamu adalah seorang teman. Aku akan berhasil. Tan Yun, dan kapan kamu akan kembali? Tan Yun melayang ke udara dan berkata secara rahasia bahwa dia adalah gadis yang sederhana. Dia melihat ke belakang dan melihat Bel seperti peri di lautan awan. Dia berkata dengan suara keras, setahun kemudian. Oke, setahun kemudian, aku akan pergi ke layanan jasa untuk bermain denganmu. Zhong Liuxin berteriak dengan gembira sampai Tan Yun menghilang di ujung langit, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan berpikir dalam hati, pria ini membiarkan saya menjauh darinya karena dia khawatir saya akan ditangani oleh orang-orang dari divisi. Jadi, karakternya bagus. Selain karakternya yang bagus, dia terlihat cukup bagus. Mulut Zhong Liuxin naik sedikit. Setelah mengomentari Tan Yun di dalam hatinya, Tan Yun datang ke Long Yunzong dan bertemu ribuan leluhur. Dia mengembalikan 146,5 miliar batu spiritual terbaik yang dia pinjam kepada para leluhur secara utuh. Sebelumnya, saya khawatir Tan Yun tidak bisa mengembalikan batu roh sesuai jadwal. Sekarang saya melihat bahwa Tan Yun mengembalikannya terlebih dahulu. Kepercayaan dan bantuan orang-orang untuk Tan Yun telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin Sekte Long Yun, Ao Tian lama ingin Tan Yun dan pemimpin lainnya mabuk. Tetapi Tan Yun, yang mengkhawatirkan hati Namong Yukin, dengan sopan menolak kebaikan Long Yunzong. Sebelum pergi, Tan Yun memberitahu Long Ao Tian bahwa kekuatan besar yang dikirim oleh pemimpin sekte ke Sekte Long Yun akan datang sebelum matahari terbenam hari ini. Long Ao Tian sangat berterima kasih dan secara pribadi mengirim Tan Yun keluar dari gerbang gunung. Tuan Lama, di masa depan, begitu orang-orang dari Istana Xuantian menyerang Guizhong selama 6 hari, Anda harus mengirim seseorang ke Huangfu Shengzong untuk memberitahu saya pada saat pertama. Setelah Tan Yun memberitahuku, dia bangkit di udara dan melesat seperti kilat menuju kedalaman Gunung Xuantian. 5 hari kemudian, Tan Yun berada lebih dari 3 juta mil jauhnya dari Huangfu Shengzong, dan meminta kera pembunuh itu untuk melepaskan pengetahuan binatangnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun dalam 100.000 mil, dia membuat ukuran kera pembunuh melonjak hingga 500 kaki. Dia berdiri di bahu kanan kera yang lebar, dan cincin surga dan bumi menyala, dan menara suci terbaik yang indah muncul di tangannya. Dia memutuskan untuk memasuki menara suci Linglong untuk berlatih dalam perjalanan ke Istana Jiwa Abadi. Besar. Tan Yun memanipulasi menara suci yang indah dan menjadi setinggi 30 kaki. Segera, dia membuka pintu menara lantai 2. Tan Yun menyapu dan melihat sekeliling, tetapi dia melihat alur dengan diameter 10 kaki di tengah menara lantai 2. Alurnya adalah susunan peleburan roh.
Masukkan saja batu roh terbaik ke dalamnya untuk membuka ruang waktu independen di menara lantai 2. Dibutuhkan 50.000 batu roh kelas atas untuk membuka lantai 2 selama 1 hari. Dibutuhkan setengah tahun untuk mencapai istana peri jiwa dewa dengan kecepatan Keratua. Setelah jalan rahasia, cincin surga dan bumi Tan Yun sering berkedip, dan 9 juta batu roh berkualitas tinggi terbang keluar dari cincin langit dan bumi seperti air terjun dan dituangkan ke dalam susunan peleburan roh. Berdengung. Pada saat itu, kekuatan ruang dan waktu di menara berlantai 2 terhuyung-huyung, dan ruang waktu independen terbentuk dalam guncangan kekosongan. Suatu hari di luar, 1 bulan di dalam menara 2 lantai. Tan Yun membuka menara suci selama setengah tahun. Kemudian dia menghabiskan 15 tahun berlatih di menara lantai 2. Saat kekuatan spiritual di batu spiritual terbaik diekstraksi dari arai Hualing, tiba-tiba, aura kuat melonjak keluar dari arai Hualing dan menelan Tan Yun. Tan Yun duduk bersila, berkomunikasi dengan kera pembunuh dan berkata, "Keratua, terakhir kali saya pergi ke Istana Peri Roh, ketika Anda berada di tas binatang buas, apakah Anda masih ingat lokasi Istana Peri Roh?" "Tuan, saya ingat." Suara hormat dari kera pembunuh iblis terdengar dari benak Tan Yun. "Tuan, kamu bisa tenang dan diam. Ketika kamu tiba di Istana Peri Abadi, aku akan memberitahumu." Tan Yun mengangguk dan menunjukkan formula Hongmeng untuk memadatkan Qi. Dengan tangan di dadanya, tiba-tiba, aura yang melonjak dari barisan roh Chonghua mengalir ke kolam roh bagian dalam Tan Yun dengan gila-gilaan. Waktu berlalu cepat. Di menara suci yang indah, selama 6 tahun, Tan Yun akhirnya menyentuh 5 penghalang alam jiwa ilahi. Dia mulai melahap semakin banyak, dan aura di menara menghantam dunia. Setelah aura dengan panik mengalir ke kolam rohnya, dengan cepat berubah menjadi cairan emas muda, seperti tetesan hujan emas, menetes di kolam roh. Dengan cairan emas, itu jatuh ke dalam kolam roh seluas 400 kaki persegi. Setelah setengah tahun, kolam roh diisi dengan cairan emas muda, menenggelamkan 4 roh Hongmeng dan 6 jiwa janin Hongmeng duduk bersila. Pergi. Dalam benak Tan Yun, jiwa janin Hongmeng kelima di kolam roh melayang dalam cairan roh dan mengebor ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam roh. Saat berikutnya, jiwa janin Hongmeng melonjak ke langit dan berdiri di dunia Hongmeng yang luas. Kemudian, seperti meteor emas melintasi kekosongan Hongmeng, jatuh ke dalam cairan surgawi Hongmeng yang luas di bawah. Pada saat itu, di lautan luas cairan surgawi Hongmeng, dengan jiwa janin Hongmeng sebagai pusatnya, pusaran besar terbentuk. Jiwa janin Hongmeng di tengah pusaran tampak menyakitkan. Ketika dipisahkan dari bagian atas kepalanya, ia bergegas keluar dari pusaran dan menggantung di atas cairan surgawi Hongmeng. Tiba-tiba, rasa sakit yang kuat mengamuk di tubuh dan pikiran Tan Yun, tetapi tubuh jiwa janin Hongmeng di pusaran runtuh inci demi inci. Tan Yun mengatupkan giginya dan diam-diam menahan rasa sakit yang disebabkan oleh penghancuran jiwa janin Hongmeng. Setelah beberapa napas, ketika jiwa janin Hongmeng di pusaran benar-benar berubah menjadi ketiadaan, cairan surgawi Hongmeng mengembun menjadi jiwa janin Hongmeng cair di tengah pusaran. Pengorbanan. Tan Yun memanipulasi cairan jiwa janin Hongmeng, bangkit dari pusaran dan melayang di langit di atas lautan seperti cairan surgawi Hongmeng. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang cair memadat perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat pemadatan, jiwa janin Hongmeng perlahan-lahan diturunkan dari 5 organ Zhang, 6 meridian luar biasa, dan 8 vena. 8 bulan kemudian, jiwa janin Hongmeng benar-benar mengeras. Seperti boneka tak bernyawa, tergantung di dunia Hongmeng. Jiwa kembali dan berikan kehidupan. Semangat Hongmeng mengembun menjadi. Begitu Tan Yun minum, 3 jiwa dan 7 jiwa yang mengambang di atas cairan surgawi Hongmeng berubah menjadi 7 balok dan mengebor ke kepala jiwa janin Hongmeng. Kemudian, jiwa janin Hongmeng yang tampak kusam meledak 2 mata seperti Hongmeng. Itu berarti roh Hongmeng kelima telah dibentuk kembali. Kembalinya semangat Hongmeng. Sementara Tan Yun berpikir, roh Hongmeng di dunia Hongmeng menghilang. Segera, dia terbang keluar dari hati Hongmeng di kolam Tan Yun dan duduk bersila dengan 4 roh Hongmeng lainnya. Saat ini,
Itu berarti bahwa Tan Yun membutuhkan waktu 6 tahun 8 bulan untuk memasuki kelima jiwa ilahi. Dengan peningkatan ranah, setiap promosi di masa depan akan memakan waktu lebih lama. Tan Yun tidak segera mengolah tubuh Hong Mengba. Dia kemudian memilih ranah Red lagi. Tahun dan bulan berlalu dengan cepat di Menara Suci. Ketika 8 tahun 4 bulan berlalu, Tan Yun mendengar suara kera iblis di benaknya. Tuan, Anda akan berada di gerbang gunung istana peri abadi dalam jarak 100.000 mil. Kera tua, saya baru saja menyentuh 6 penghalang alam jiwa ilahi. Sekarang saya ingin menutup. Anda membawa saya dan segera menemukan tempat tersembunyi di pegunungan untuk bersembunyi. Mendengar pidato itu, kera pembunuh menukik ke langit dan terbang di antara pegunungan yang luas dan menjulang. Memegang menara suci terbaik yang indah, kera pembunuh memasuki hutan yang menghalangi langit dan matahari. Setelah meletakkan menara suci Linglong ke dalam hutan, dia memegang tongkat besar, berbaring di tanah, menyilangkan kakinya, menyenandungkan lagu jelek. Di luar waktu, 12 hari kemudian. Ledakan. Pintu menara lantai 2 dari menara suci terbaik yang indah dibuka. Tan Yun melangkah keluar dari pintu menara dan menyapu tanah dengan senyum angin musim semi. Dia baru saja memasuki tingkat ke-6 dari alam jiwa ilahi. Adapun Hong Mengba yang belum berlatih, dia menyela untuk meninggalkan istana peri jiwa dewa dan berlatih batil lagi dalam perjalanan kembali ke gerbang sekte. Melambai, menara suci yang indah berubah menjadi cahaya putih dan diserap ke dalam cincin surga dan bumi di antara jari-jarinya. Suara mendesing. Kera melompat, membalik di udara dan berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Selamat atas promosi master ke tingkat ke-6 jiwa ilahi. Tan Yun meminta kera pembunuh untuk bangun. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, murid kera pembunuh itu menunjukkan kilau haus darah. Tuan, ada 3 orang tua di alam jiwa suci ratusan ribu mil jauhnya dari barat, dengan seorang pria parubaya yang sempurna di alam jiwa suci, datang ke arah kita. Menilai dari kostumnya, itu adalah sekte abadi-abadi. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh mereka nanti? Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata sambil berpikir, bertindak sesuai dengan keadaan. Kemudian, kera pembunuh dan Tan Yun bersembunyi di rerumputan lebat. Dalam 1,5 jam. Dari jauh hingga dekat, Tan Yun murka mendengar isi pembicaraan. Penuh amarah, ingin meledakkan dada. Diakon, calon istri tuan muda kita benar-benar terlalu sulit untuk dilayani. Dia tidak puas dengan apa yang tuan muda kirimkan. Oh, ya, tuan muda meminta kami untuk mengirim manik-manik es gelap milenium. Saya memperkirakan istri tuan muda masih tidak menyukainya. Menurut pendapat saya, istri tuan muda benar-benar tidak menyukai kita. Tidak, Diaken tuan. Meskipun Namong Yukingui adalah putri tertua dari dinasti Namong, tuan muda kita adalah penguasa masa depan sekte kita, dan dia lebih dari cukup untuk menemaninya. Yah, itu wajar. Bagaimanapun, Namong Yukin juga seorang gadis kecil, dan tidak akan ditaklukkan oleh tuan muda kita di masa depan. Hahaha, tapi jujur saja, Namong Yukin sangat cantik, dan kulitnya lembut. Air bisa menetes. Pada saat ini, seorang penatua berusia 60 tahun di langit tidak berhenti berbicara, dan tiba-tiba ada raungan serak dari hutan di bawah, aku akan membunuhmu, Pak Tua. Kera tua, yang kecil hilang, yang tua masih hidup.